lunturnya kecintaan satu pihak kepada pihak yang lain, bahkan bisa berubah menjadi rasa benci. Adapun apabila engkau kufur kepada nikmatku, mengingkari nikmatku, atau menggunakan di jalan kemaksiatan, maka ingat azabku sangat pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sahabat MPD TV yang semoga senantiasa diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di pembahasan spesial kita ketika Islam berbicara tentang cinta. Masih di bab tentang faktor-faktor atau apa saja sebab-sebab lunturnya kecintaan satu pihak kepada pihak yang lain, atau sekaligus dari dua pihak. Di sebab yang ketiga ini, seseorang akan luntur cintanya kepada orang lain, akan mulai berkurang rasa cinta seseorang kepada orang yang lain, satu pihak kepada pihak yang lain, yaitu tatkala salah satu pihak, terutama yang mencintai, ini mulai melupakan kebaikan-kebaikan dari orang yang dia cintai, atau sebaliknya. Padahal mungkin bisa jadi sudah banyak pengorbanan-pengorbanan dan kebaikan-kebaikan, serta pemberian-pemberian yang telah diserahkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Namun ketika salah satu pihak atau kedua pihaknya mulai melupakan dan tidak lagi mengingat-ingat kebaikan salah satu pihak, maka rasa cinta yang selama ini dipelihara oleh mereka akan mulai luntur perlahan-lahan hingga akhirnya menguap dan menghilang. Dua orang teman yang tadinya berteman baik, maka rasa cinta mereka atas asas pertemanan bisa jadi suatu saat akan menghilang, memudar, karena salah satu pihak dari antara mereka yang berteman ini mulai melupakan kebaikan-kebaikan dari temannya tersebut. Demikian pula ketika seorang istri mulai melupakan kebaikan-kebaikan dari suaminya, pun sebaliknya ketika seorang suami mulai melupakan kebaikan-kebaikan dari istrinya, maka alamat rasa cinta di bahtera rumah tangga mereka satu saat akan tenggelam, hilang tak berbekas, bahkan bisa berubah menjadi rasa benci. Karena ketika seseorang melupakan kebaikan orang lain, di saat yang bersamaan, dia akan mengingat-ingat keburukan orang tersebut. Demikianlah seorang hamba ketika dia diwajibkan untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Lalu mulailah tumbuh rasa cinta tadi. Namun suatu saat, seiring bergantinya hari, berpindahnya waktu, rasa cinta dia kepada Allah dan Rasul-Nya perlahan-lahan berkurang, bahkan menghilang tanpa jejak. Salah satu sebabnya adalah ketika si hamba tadi mulai melupakan kebaikan-kebaikan yang telah banyak Allah berikan kepada dirinya. Lalu dia lebih sibuk kepada kebaikan-kebaikan manusia yang datang kepadanya, yang mana kebaikan manusia tersebut tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Dari mulai dari dalam janin, kemudian dia lahir, dia menjadi anak kecil, remaja, dewasa, sampai dia punya keturunan. Dia lupa bahwasanya semua itu adalah anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau engkau bersyukur kepadaku, mengingat segala nikmat yang telah aku berikan kepadamu, lalu menggunakannya di atas jalan kebaikan dan ketaatan kepadaku, maka kelak akan aku tambahkan kebaikan rezeki tersebut untukmu. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Adapun apabila engkau kufur kepada nikmatku, mengingkari nikmatku, atau menggunakan di jalan kemaksiatan, maka ingat azabku sangat pedih. Dan yang lebih utama daripada itu adalah mengingat-ingat kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita berupa keislaman dan keimanan. Nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat dunia yang lain. Nikmat yang tidak bisa dibeli dengan bumi dan seluruh isi yang ada di dalamnya. Nikmat yang tidak bisa kita beli dengan apapun yang pernah terukur di dunia ini. Tidak bisa. Demikian pula kebaikan Allah berikan kepada kita berupa kita diberikan kesempatan untuk beramal saleh, memenuhi panggilan azan,
mengikuti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, bersedekah, berinfak, mengurus dakwah, dan semacamnya. Begitu banyak pintu-pintu kebaikan. Ingat bahwasanya itu semua atas karunia Allah semata. Bukan karena kekuatan fisik kita, bukan karena kemampuan diri kita masing-masing, tidak. Sehingga ketika kita mendengar azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab adalah la haula wala quwwata illa billah. Maka jangan sampai sebab yang ketiga ini, yaitu mulai melupakan kebaikan-kebaikan dari Allah, tidak bersyukur atas segala nikmatnya, lama-kelamaan akan melunturkan cinta seseorang kepada Allah yang telah memberikannya banyak rezeki dan kenikmatan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami berdoa kepada Allah agar kami pribadi dan kepada saudara-saudariku semuanya di mana Anda berada, senantiasa dikuatkan oleh Allah di jalan Islam dan di atas iman. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.